jalan jongkok. Jalan jongkok. Jalan jongkok. Jalannya jauh. Jauh, bawa carrier jalan jongkok berat banget malam-malam, peteng kayak gitu loh. Itu acaranya habis maghrib ya? Habis maghrib iya, habis sholat maghrib. Langsung berarti. Iya. Jadi pas jalan jongkok ke lapangan tuh kita otomatis karena bawa carrier yang berat, ya. Nah, kita kan pegel banget. Disuruh jalan aja sambil ini carriernya disabet-sabetin sama selang. Ayo, buruan kayak gitu. Nah, kita di situ tuh benar-benar tergugah, semangatnya tergugah. Ya, ada yang sampai kram, ada yang izin kak, instruksi kak, udah nggak kuat kayak gitu, sama kayak gitu. Halo Sobat My Voice, balik lagi bareng aku Regian Ditya Prihatma di podcast kesayangan kita semua, My Voice by M. Aminat. Nah, di episode kali ini tuh spesial banget, karena kita akan mengajak kalian semua untuk merayakan dua momen penting. Yang pertama ada Hari Pramuka, dan yang kedua HUT RI yang ke-80, Merdeka. Nah, ngomongin yang spesial-spesial, belum lengkap rasanya kalau kita nggak ngundang seseorang yang spesial juga. Nah, berhubung tema episode kali ini tuh dari tali temali sampai semangat juang pramuka pahlawan masa kini, maka kita udah datengin seorang pramukawan sejati. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Fadil Ismail. Tepuk tangan virtual buat Fadil. Terima kasih. Nah, buat yang belum kenal Fadil ini adalah seorang pradana pramuka ambalan Sultan Hasanuddin M. Aminat. Dan kerennya lagi, Fadil baru aja selesai dari kegiatan Paspanca di Pendopo Kabupaten Cilacap. Nah, boleh dong, Dil, kita tanya-tanya tentang kegiatan yang kamu laksainin kemarin. Boleh banget. Paspanca itu apaan sih, Dil? Paspanca itu sebuah wadah yang menampung anak-anak pramuka yang berminat di bidang PBB dan ketatahupacaraan. Paspanca sendiri singkatan dari Pasukan Pandu Bercahaya. Ya. Berarti itu di bawah Pramuka Indonesia. Di bawah Pramuka Indonesia, tapi lebih spesifik di Pramuka Kuarcap Cilacap. Karena nggak semua cabang punya Paspanca. Ada di Banyumas semacam Paspanca, cuman beda nama itunya, kesatuannya. Nah, tujuan Paspanca ini apaan sih? Tujuan Paspanca, langsung ke tujuan aja ya. Tujuan Paspanca ini menyamaratakan atau menselaraskan langkah-langkah, gerak langkah teman-teman pramuka di ranting cabang Cilacap kayak gitu. Karena pastinya kan PBB itu kan nggak cuma satu versi doang, ada banyak versi, khususnya di pramuka sendiri. Nah, diadakannya Paspanca itu bertujuan untuk menselaraskan langkah-langkah kita anak-anak pramuka ranting Cilacap kayak gitu. Nah, kemarin aku dengar kamu berarti di sana 2 hari 2 malam ya? 2 hari 2 malam, benar. Tanggal 25 sampai 27 Juli kemarin. Betul. Nah, pesertanya ada? Pesertanya awal datang itu ada 28 peserta. Tapi ada yang disayangin, teman saya satu itu demam ketika acara, jadi dia nggak bisa ikut kegiatannya asli, jadinya cuma 27 sampai akhir pengukuhan 27. Alhamdulillah. Nah, perasaan kamu bareng ikut pelatihan bareng peserta lain dari kecamatan lain, apa perasaan? Perasaanku benar-benar sangat-sangat tidak bisa diungkapkan, karena emang kalau udah rasa nggak ada kata-kata yang bisa ngungkapin. Asik. Yes. Nah, kemarin selama di sana di Pendopo dikasih apa aja, kayak materi-materi atau apa khusus tentang pramuka? Materi-materi di Paspanca kemarin ada beberapa materi yang di situ emang udah aku pelajarin, cuman ada unsur lain yang belum ada, jadi tambah wawasannya luas. Ada lagi materi yang belum aku pelajarin sama sekali, jadi di situ benar-benar masih baru, dan di situ aku jadi tahu, oh ternyata ada materi buat kayak gini, ada. Nah, salah satunya ada protokoler.
terus ada leadership, terus PBB juga ada. Nah, dari semua materi-materi yang udah kamu pelajarin di sana, udah kamu lakuin di sana, apa sih yang paling membekas dan menurutmu materi itu berguna banget buat kehidupan kamu sehari-hari? Sebenarnya semua materi tersebut benar-benar penting untuk diterapin kehidupan sehari-hari itu. Gak cuma aku, semua orang aja benar-benar penting buat nerapin materi-materi tersebut. Karena pertama di protokoler. Di protokoler itu menerapkan kedisiplinan yang benar-benar harus disiplin banget. Mulai dari tata ruang tempat, terus dari tamu-tamu undangan yang hadir itu misalkan nih dari pejabat-pejabat. Nah, itu ntar diurutin dari tingkat pertama itu dari yang jabatannya lebih tinggi. Turun ke bawah semakin jabatannya semakin rendah. Nah, itu. Tempatnya pun udah ditata, misalkan buat kayak gitu, ntar pejabat di depan, terus peserta rapatnya di belakang kayak gitu. Atau enggak di sebelah kanan madhab ke pintu kayak gitu. Itu dari protokoler disiplin. Terus ada lagi PBB. Semua orang tahu bahwasanya PBB adalah materi pokok lah ya di pramuka. Yang nggak semua apa ya, nggak semua orang tuh bisa dan tahu dasarannya. Kadang kan orang tuh tahu cara pelaksananya tapi nggak tahu dasarannya kayak gimana. Cuman ngikutin doang lah, orang dari kemarin aja, dari dulu aja kayak gini, aku diajarin kayak gini, tapi nggak tahu dasarannya. Nah, di situ beberapa ada yang dibenerin, dari dasarnya kita dikasih tahu bahwasanya misalkan nih ada hormat. Hormat. Itu hormat ternyata di dua versi. Ada hormat buat sang merah putih, bendera merah putih, ada hormat buat seseorang. Oh, gitu beda ya? Iya, beda. Gimana tuh penerapannya? Nah, kalau buat orang, nih kita posisi siap, terus hormat ke orang, kamu kayak gini, apa ya? Tangan posisi nggak jempol nggak rapat, nggak nengkuk, langsung ditarik ke sini pelipis. Nah, antara telunjuk sama jari tengah itu nempel ke pelipis. Kalau udah nempel, otomatis tangan kamu ikut bergeser, nggak 90 derajat tapi bergeser. Itu yang buat orang. Terus ada lagi buat merah putih, bendera merah putih. Nah, kalau buat bendera merah putih itu benar-benar tegap dan sesuai apa ya, kayak merah putih loh. Merah putih kan benar-benar suci, luhur, penuh perjuangan para pejuang. Nah, itu kita tarik 90 derajat, selaras sama bahu, tempelin di pelipis. Kayak gitu. Nah, itu buat PBB. Banyak sih. PBB juga kan kalau lagi kelompokan nih, PBB nih, itu kan mestinya nggak sendirian, tapi banyak orang juga. Ketika satu salah, yang lain ikut salah. Makanya kalau di PBB itu kita harus benar-benar kompak. Kompak biar nggak semberawut, biar nggak salah. Makanya di PBB diajarin kedisiplinan, kekompakan, fokus juga harus banget tuh di PBB harus fokus kayak gitu. Benar-benar materi yang diajarin kemarin tuh kalau diterapin kehidupan sehari itu bakal ngaruh, khususnya buat diri sendiri. Berarti tadi ngomongin tentang kebersamaan ya, pasti ada banyak orang di luar sana mungkin masih belum punya apa ya, ikatan yang kuat dengan temannya. Pasti kan kemarin juga banyak teman-teman baru nih. Iya, benar banget. Banyak banget nih yang baru. Kamu gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan ketemu dengan orang baru itu gimana? Iya. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, kebetulan banget kemarin di sana itu aku ya dipaksa jadi ketua kelas, Dari semua teman-teman itu. Iya, teman-teman yang putra ya bapak ya bat. Tapi di situ jadi benar-benar materi yang disampaikan khususnya di leadership-nya itu benar-benar kepake, langsung diterapin, jadi materi diterapin. Nah, kebetulan kan di situ aku jadi ketua kelas. Banyak banget teman-teman dari putra yang belum kenal. Kebetulan aku jadi ketua kelas. Nah, di situ otomatis yang namanya ketua kelas kan dicariin di mana-mananya. Iya. Harus tanggung jawab di segala kegiatannya. Nah, di situ aku jadi apa ya? Kayak pemersatu mereka.
Ya, mengkoordinasi. Iya, jadi koordinatornya lah bahasanya Iya. gitu, menanggung jawabnya juga. Jadi ketika mau makan atau mau apa kayak gitu, ntar sama aku dikoordinir dulu. Disuruh baris misal, pimpinan saya milih dibuat 2 banjar belakang kayak gitu. Nah di situ otomatis kekompakan secara tidak langsung tumbuh di kita, di kami. Iya, di situ kan bakalan tumbuh kekompakan juga. Nah mulai dari situ banyak banget teman-teman yang secara nggak langsung deketin aku. Iya. Karena ketua kelas sih. Iya, Iya. jelas. Semua orang. Maksudnya yang putra itu tadi loh. Iya, iya. Deketin, tanya-tanya misal, Kak, abis ini kegiatannya apa sih? Kak, abis ini ngapain sih? Kayak gitu kan. Biasanya kan ketua kelas tahu, dan Iya. kebetulan di situ aku tahu karena sebelumnya udah buka file buat menu pelajaran tadi. Makanya kalau ada yang jawab, aku jawab sebisanya. Nah, mulai dari situ karena aku bisa ngasih apa yang mereka butuhin mungkin ya. Jadinya mereka tertarik ke aku nih, cuman apa, semakin dekat dan walaupun cuma 2 hari itu benar-benar berkesan banget buat kami ya, putra ya putri, tapi khususnya putra sih. Iya, iya kayak gitu. Berarti tadi tentang makan segalanya itu udah diatur dari sana ya? Udah ada waktunya sendiri. Berarti emang benar-benar di sana tuh melatih kedisiplinan banget ya? Benar, kedisiplinan nomor 1. Nah, ngomongin kedisiplinan, katanya kemarin juga makan tuh ada waktunya juga. Nah, itu gimana tuh? Jangan diingetin. Emang gimana? Ada yang membekas dari waktu makan itu kah? Ya Allah, itu parah banget yakin. Parah banget itu. Jadi makan aja nih ya, namanya makan ya. Kita dikasih waktu 15 menit harus bersih sih. Nggak ada sebutir nasi pun yang tersisa di wadah makannya, tempat makannya. Beli makannya satu-satu tuh langsung bareng. Satu-satu. Kan bawa nesting sendiri-sendiri. Nah, di situ aku pertama bagiin 2 menit. Iya. Nah, pertama kayak gini, misalkan waktu makan, sekarang ambil posisi makan ya. Kita buat 2 banjar berhadapan. Di situ otomatis aku ya bagiin makan buat yang lain. Karena aku tuh kelasnya sih. Iya. Iya kayak gitu. Korban Iya. parah banget. Di situ aku ngasih 2 menit harus rata semua. Udah rata, langsung posisi makan. Siap. Duduk siap, duduk. Berdoa, mulai berdoa. Terus udah istirahat di tempat, gerak. Selamat makan. Sebelum makan dikasih waktu sama kakak panitianya. Kalian makan 15 menit harus selesai. Harus bersih, nggak ada sebutir nasi pun yang tersisa. Nggak boleh ada satu butir nasi pun yang jatuh. Kalau jatuh push up 1 seri gitu. 1 serinya kan 10. Parah banget itu. Jadi 15 menit itu benar-benar harus selesai. Dan semua orang mengikuti aturan Dan itu. semua orang mengikuti aturan itu. Karena kalau nggak ada konsekuensinya. Benar-benar disiplin berarti ya. Parah banget. Nah, ngomongin hal-hal tadi yang kayak PBB, dasar protokol, materi-materi, dan kedisiplinan yang udah kamu jalanin selama di sana, Ya. ada nggak sih hal yang memorable, paling berkesan buat kamu atau paling membekas sampai saat ini yang paling dikenang buat kamu? Yang paling dikenang buat aku dari kegiatan kemarin. Ya. Di hari pertama sih. Di hari pertama Ngapain aja tuh? ada kegiatan namanya Back to Zero. Back to Zero. Kembali ke nol. Kembali ke nol. Pertama itu aku mikir kembali ke nol tuh bakalan kayak gimana ya? Kita kenalan gitu satu sama lain, terus ya mau SMA, MA, MTS diselaraskan semuanya, materialnya dikasih materi apa gitu. Kirain kayak gitu. Iya. Ternyata bukan kayak gitu. Kenapa tuh? Harus benar-benar nol banget. Bener-bener. Jadi kayak Ada gini. poin minus. Jadi kayak gini, ya. Karena yang ngadain kegiatan tersebut itu dari cabang Cilacap, otomatis yang mengikuti dari seluruh penjuru ranting Cilacap. Ya, ya kan. Nah, kebetulan tuh banyak banget teman-teman dari beda daerah. Nah, namanya teman-teman beda daerah, otomatis mereka juga punya beda-beda pengalaman. Latar belakang juga. Iya, latar belakang. Nah, banyak juga dari mereka yang ternyata udah pernah Garuda atau udah ada pengalaman di Paskibraka, kabupaten, kayak gitu. Yang otomatis
fisiknya, terus apa ya? Mentalnya, Iya, kayak pemikiran gitu. juga. Pemikiran sama gerakan-gerakannya mungkin udah lebih terlatih karena udah sering sih. Nah, di situ sama kita di back to zero in. Di back to zero in ke bener-bener nol kayak gini. Pertama kita kan bawa carrier nih. Ya, Bawa carrier 45 liter. Nah, di situ kita ditaruh di sebelah pendopo. Di situ dibarisin dua benjar. Set. Nah, di situ mulai dari namanya ada Bang Bayu. Bukan Kak, pada manggilnya Bang ya udah ikut Bang lah. Bang Bayu tuh orang ikut pas panca angkatan ke satu sih hitungannya. Karena pas panca sendiri, pas angkatan ke satu itu belum ada strukturnya. Jadi Bang Bayu angkatan kedua, tapi karena strukturnya berdua Bayu, dia angkatan ke satu hitungannya. Nah, sama Bang Bayu itu diinstruksiin diambil alih. Bang Bayu ngasih instruksi buat jongkok. Kalian jongkok. Berdiri, setengah. Berdiri, setengah jongkok. Berdiri, setengah jongkok. Kayak gitu terus. Udah mantep banget lah. Udah mantep banget pokoknya itu ya. Kita disuruh taruh carrier-nya. Nah, itu udah agak lega. Lega. Ternyata cuma 1 menit, nggak sampai 1 menit. Di situ disuruh lanjut fisik. Jadi yang di back to zero in itu fisik kita. Tadi konsepnya gimana bro? Back to zero fisik. Iya. Nih, pertama dari perlengkapan dulu, kita dicek perlengkapan. Ya. Nah, lengkap. Yang nggak lengkap, kita disuruh konsekuensi, selalu disuruh push up kayak gitu. Ntar dicatat, dinilai kayak gitu sama penelitiannya. Nah, terus udah lengkap lah ya. Kita masukin barang-barang lagi ke carrier, pakai carriernya. Nah, kan kita di sebelah pendopo. Di depan pendopo itu ada lapangan agak besar. Ya. Lumayan lah gede ya. Nah, di situ kita sebelum ke lapangan di pendopo itu kita disuruh fisik lah, push up, sit up, squat jump, push up, sit up, squat jump, push up, sit up, squat jump. Kayak gitu terus bener-bener udah sampai bahannya pegel banget. Itu masih sama Bang Bayu? Masih sama Bang Bayu. Nah, terus udah di sebelah pendopo, kita lanjut ke lapangan. Ke lapangannya bukan jalan, bukan lari. Gimana bro? Jalan jongkok. Jalan jongkok. Jalannya Jauh, bawa carrier, jalan jongkok, berat banget malam-malam, peteng kayak gitu loh. Itu acaranya habis maghrib ya? Habis maghrib, iya. Habis sholat maghrib. Langsung berarti? Iya. Jadi, pas jalan jongkok ke lapangan tuh kita otomatis karena bawa carrier yang berat, ya. Nah, kita kan pegel banget. Disuruh jalan aja sambil carrier-nya disabat-sabatin sama selang. Ayo, buruan kayak gitu. Nah, kita di situ tuh benar-benar tergugah semangatnya, tergugah. Ya, ada yang sampai kram, ada yang izin kah, instruksi kah, udah nggak kuat kayak gitu, sama kayak gitu. Udah sampai pojok tuh. Sampai pojok lapangan, udah sampai dilurusin, diistirahatkan dulu. Udah, terus kita ke pojok sana lagi. Kan udah sampai pojok sana. Iya. Kita disuruh ke pojok sana lagi buat apa? Atau buat apa sih? Buat back to zero ini sih. Nah, kita disuruh ke sana dengan cara berguling. Berguling kayak gini. Guling apa ya? Apa sih? Berguling lah kayak gitu. Berguling. Berarti dari awal jongkok, sini jongkok, terus balik lagi berguling, bawa carrier. Masih dengan itu yang sama, instruksi yang sama berarti ya. Bener. Parah banget itu. Nah, udah berguling sama sini, dilepas carrier-nya. Nah, itu disyukur banget. Alhamdulillah, nggak berat-berat lagi nih. Kirain udah selesai, ternyata belum selesai. Nah, kita disuruh balik ke sana dengan cara ini. Apa ini? Roll depan ke sana. Roll depan, udah selesai, langsung balik lagi ke sana, merayap kayak gini. Itu nggak ada istirahat? Nggak ada. Setelah sampai istirahat 20 detik, langsung berangkat lagi. Nah, udah merayap sini, kita balik lagi ke sana, merayap, tapi merayap punggung. Gini. Gimana tuh? Kayak cicak. Kayak cicak bener ya. Nah, udah sampai pojok, kita kembali lagi ke sana dengan cara jongkok lagi. Jongkok lagi ke sana. Nah, di situ kita istirahat semua. Udah selesai berarti. Nah, kenapa kok momen back to zero tuh berkesan buat
Fadil sama teman-teman semua itu alasannya kenapa dan apa sih pelajaran apa yang kok bisa back to zero kayak gitu. Ibaratnya kalau orang awam kan kesel-kesel kok pelajaran paling berkesan emang apa sih yang diperoleh di sana? Iya benar sih loh. Capek-capek kok diikutin kayak gitu ya kan. Iya, kalau Kaget. bukan anak pramuka sejati mana mau. Mana mau sih, nggak mungkin sih, nggak mungkin mending tidur di rumah ya kan. Iya. Malam minggu lagi Malam itu, minggu. malam Sabtu malam minggu kan mending di rumah istirahat. Iya. Iya. Nah, pramuka habis nyatanya. Enggak. Nah, apa pelajaran yang bisa didapat dari kegiatan Back to Zero tadi? Pastinya karena di situ kita kelompokan bareng-bareng dari awal sampai akhir, iya. Kita di situ dibangun sikap kayak tadi kekompakan. Jadi kita di situ nggak boleh ada yang apatis. Apatis maksudnya gimana? Apatis mementingkan diri sendiri gitu. Egois sama mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip kayak gitulah. Iya kayak gitu. Nah, jadi ketika ada temen yang kan disuruh merayap misal, ada temen yang udah sampai setengah, tapi ada yang lain baru seperempat. Ujung, iya. Nah, itu ditungguin temennya, jangan apatis, ditungguin bareng-bareng kayak gitu. Yang yakin masih baik. Bang Bayu sama teman-teman yang lain, iya. Di situ kan otomatis timbul rasa solidaritas. Nah, di situ kita secara tidak langsung tumbuh rasa kekeluargaan di antara kami. Iya. Nah, terus apa sih tanggung jawab kamu setelah pas panca ini? Kemarin kan udah dibimbing, dikasih materi, terus pengalaman yang tadi Back to Zero. Tanggung jawabnya apa? Kamu kan kemarin itu ya, berarti perwakilan Kecamatan Kesugian, bukan cuma M Aminat berarti ya. Kebetulan banget karena dari Kesugian nggak ada yang ikut, belum ada yang ikut. Otomatis dari Kesugian cuma aku doang. Ya secara tidak langsung perwakilan Kecamatan Kesugian sih. Iya, berarti apa tanggung jawab kamu setelah itu kegiatan itu pas panca? Ada amanah apa yang disampaikan oleh panitia buat kamu, buat teman-teman semua yang ikut pas panca kemarin? Iya. Jadi karena tujuan utama adanya wadah yang menaungi minat anak pramuka yang berminat di PBB tadi, tujuan utama diadakannya pas panca itu menselaraskan langkah-langkah ranting cabang Cilacap. Maksudnya apa? Karena kayak tadi tujuan kita kan menselaraskan PBB lah, gerakan-gerakan PBB yang ada di ranting Cilacap diselaraskan oleh kandidat-kandidat atau anggota-anggota pas panca kemarin. Otomatis karena aku udah ikut pas panca kemarin ya, otomatis ada amanah yang harus diemban. Ada amanah yang harus diemban sama aku buat menselaraskan langkah-langkah kami anak-anak pramuka di ranting-ranting Cilacap. Khususnya buat instansi yang deket dulu sama aku, ada gambaran besok buat di M Aminat sendiri. Besok kan ada Harlah Pramuka yang ke-64. Nah, di situ ada niatan dari aku buat melatih mereka agar ketata upacaranya itu berjalan lancar, disiplin, dan selaras langkahnya. Itu MA. Terus ada lagi gambaran buat SMA juga, SMK sebelah juga, kayak gitu. Ya bismillah aja lah, doain aja. Amin. Berarti habis ini tugas kamu adalah menyelaraskan semua gerakan PBB baris berbaris yang ada di Kecamatan Sugian. Kalau kita lihat dari sisi historisnya, sisi sejarahnya, sebelum diresmikannya organisasi kepanduan pramuka, itu ada banyak sekali organisasi kepanduan di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia. Contohnya pertama itu ada di tahun 1912 kalau nggak salah, 1912 itu ada organisasi NIPV. Itu organisasi kepanduan punya Belanda tapi di Hindia Belanda di Indonesia. Karena di situ kan posisinya masih dijajah sama Belanda. Nah, di situ ada organisasi kepanduan punya Belanda di Indonesia. Mulai dari situ pemuda-pemuda Indonesia itu berinisiatif buat memunculkan organisasi kepanduan juga buat anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia, supaya mereka juga memiliki bakat juga terkait kepanduan tadi. Karena organisasi NIPV tadi yang punya Belanda itu bersifatnya itu benar-benar
orang Jawa itu nggak boleh. Eksklusif lah Iya. bahasanya. Eksklusif cuma buat Belanda doang. Nah, di situ mulai anak-anak pemuda-pemuda di Indonesia itu inisiatif buat bikin organisasi kepanduan juga. Banyak banget, bener-bener banyak banget. Terus di tahun 1928 juga kan ada Sumpah Pemuda yang terdiri dari beberapa tokoh Indonesia juga, pahlawan Indonesia. Nah, di situ mereka juga ternyata salah satu anggota, sebenarnya mereka itu ternyata juga menjadi anggota kepanduan Indonesia. Nah, terus berlanjut sampai tahun 19 berapa ya? 61 kalau nggak salah. Tahun 1991. Segituan, tahun segitu ya. Iya. Enggak, sebelum ini berarti. Sebelum ini kan ada kemerdekaan tahun 1945. Iya. Nah, 1945 itu udah merdeka. Jadi pemuda-pemuda Indonesia itu udah apa ya? Bebas lah. Enggak sebebas banget sih, tapi udah lebih nggak terlalu dikekang sama Belanda kayak gitu. Sama Belanda sama Jepang. Jepang. Jadi keinget. Sebelum merdeka kan kita dijajah sama Belanda sama Jepang. Nah, tadi organisasi kepanduan sebelumnya dari Belanda, terus pemuda Indonesia berinisiatif membuat sama-sama. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah, mencari rempah-rempah, terus sebagainya, ini yang katanya pengen menguasai Asia itu, ya, akhirnya tuh Jepang karena melihat organisasi kepanduan di Indonesia itu sama mereka dilihat sebagai ancaman, begitu, ancaman. Akhirnya tuh mereka melarang organisasi kepanduan di Indonesia untuk berjalan. Nah, ketika zaman penjajahan oleh Jepang. Terus berlanjut kemerdekaan tahun 1945. Di situ udah ya lebih bebas lah. Ya kayak tadi aku bilang udah nggak dikekang sama Belanda sama Jepang. Akhirnya banyak lagi inisiatif dari para pemuda penjuru Indonesia untuk mendirikan organisasi kepanduan lainnya. Kayak gitu. Satunya Pramuka. Enggak, belum. Lanjut. Sampai tahun 1961. 1961 itu oleh Insinyur Soekarno, presiden kita saat itu, berinisiatif untuk membuat satu kesatuan wadah yang menaungi semua organisasi kepanduan di penjuru Indonesia, karena emang bagus ya, namanya organisasi kepanduan buat pemuda bagus. Cuman kalau terlalu banyak dan nggak ada kiblatnya, itu jadinya kan nggak efektif, ya kan? Makanya sama Insinyur Soekarno dibuat satu kesatuan namanya Gerakan Pramuka tahun tanggal berapa ya? Kalau nggak salah nih ya, semoga aja 9 Maret 1961 di situ. Terus muncul lagi masih di tahun yang sama, tanggal 14 Agustus 1961 diresmikannya hari lahir Pramuka. Gitu. Nah, itu dari sisi historisnya. Terus dari sisi nilai-nilai yang terkandung dalam Pramuka, kita tahu sendiri bahwasanya Pramuka ada namanya, khususnya penegak ya, ada namanya Trisatya dan Dasadharma. Yang Dasadharma tersebut udah menilai mengandung berbagai unsur-unsur perjuangan atau unsur-unsur humanisme lah. Iya kayak gitu. Jadi kan ada nih Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, dan seterusnya. Nah, di situ kan otomatis udah mencerminkan sosok pribadi yang baik lah gitu. Jadi sebenarnya itu kemerdekaan Indonesia itu juga dipengaruhi oleh Pramuka, dan juga ternyata Pramuka nggak cuma satu wadah perjuangan, tapi kumpulan dari para pahlawan itu. berarti apa sih hal terakhir atau pesan-pesan buat sobat My Voice di rumah, buat khususnya pramukawan, dan pesan dari seorang pramukawan buat sobat-sobat My Voice di rumah semua, satu pesan terakhir ya. Pesan terakhir nggak usah ribet, kayak gini aja. Kayak tadi aku bilang, terapin Dasadharma Pramuka. Karena di situ udah benar-benar mencerminkan sosok yang luhur di Dasadharma tersebut ketika diterapin ke kehidupan sehari-hari. Iya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Fadil Ismail. Sama-sama.
cerita yang sangat berkesan dan menginspirasi. Jadi pada intinya kita harus menerapkan segala pelajaran tentang kehidupan, Iya. khususnya pelajaran-pelajaran berharga tadi yang udah di-share, Yang baik-baik. yang baik-baik Iya. aja, yang baik-baik aja, yang udah di-share sama Mas Fadil. Iya. Dari situ kita Kak Fadil. Oh, Kak Fadil. Iya, lupa dari awal. Kak Fadil ya, anak pramuka ya. Iya, anak pramuka ini, Bro. Bukan Bro Fadil. Bukan. Fadil. Jadi kamu saya suruh push up. Suruh merayap lagi nanti. Oke, berarti ya cukup sekian dari episode kali ini. Iya. Terima kasih Mas Fadil Ismail. Sama-sama. Oke. Oke. Nantikan episode-episode selanjutnya pada podcast yang akan datang.